Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 2021 5220. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai sedikit penjelasan mengenai membuat server Express dengan konsep MVC. Langsung saja kita pertama buka Visual Studio Code. Di sini untuk memulai sebuah yang menggunakan Node.js, yaitu kita harus menggunakan perintah npm init. Kita menjalankan perintah npm init. Nah, ketika kita menjalankan perintah npm init, maka di sini akan diminta keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh untuk membuat file packet.json. Jadi karena saya ingin menggunakan secara default, maka di sini saya gunakan npm init min-y. Jadi min-y ini untuk mengiakan semua yang akan diisi pada packet.json-nya. Nah, di sini sudah muncul packet.json. Setelah itu saya akan menginstal apa saja yang diperlukan, library apa saja yang diperlukan untuk membangun server Express. Di sini dengan perintah npm install npm install ini dapat disingkat dengan npm i, terus nama library-nya. Di sini yang saya gunakan ada Express, Nodemon, dan juga Prisma. Jadi Express ini merupakan framework yang digunakan untuk membangun sebuah web yang menggunakan Node.js. Sedangkan Nodemon ini adalah merupakan library yang dimana ketika ada kode baru atau kode baru di codingan kita, maka Nodemon ini akan mereloadnya secara otomatis atau merestart server tersebut secara otomatis. Sedangkan Prisma ini digunakan untuk membuat skema ke database. Kita install. Tunggu proses sampai selesai. Di sini proses instalasi sudah selesai. Di sini sudah muncul ada Express, Nodemon, dan Prisma. Selanjutnya saya akan membuat file app di sini, app.js. Setelah itu kita akan membuat Prisma, Express. Kita panggil require Express. Setelah itu kita akan membuat app di sini. Setelah itu, untuk mengetahui server ini sudah bisa berjalan atau tidaknya, kita akan membuat app.listen di sini console log.
di sini kurang 3 di sini portnya, koma, function, ini bisa ditulis dengan sama dengan lebih besar, atau kita tulis di begini juga bisa. Nah, tulis begini juga bisa, tapi lebih singkatnya begini saja. Selanjutnya kita edit terlebih dahulu di Pack.json, di script kita edit agar ketika kita mau menjalankan, tinggal kita ketik npm run dev. Di sini kasih nama dev. Kita panggil nodemonnya app.js. Jadi ketika kita menggunakan nodemon, kita tidak usah mematikan menjalankan, kita tinggal menjalankan terus, dan nodemon yang akan merestart ketika ada perubahan yang terjadi. Kita coba jalankan ya, apakah sudah berhasil untuk servernya. npm run dev. Nah, di sini sudah berhasil, yaitu server running on port 3000. Selanjutnya saya akan membuat untuk skema ke database-nya. Kita jalankan perintah npx prisma init. Kita bisa langsung gunakan npx prisma init ini tanpa mendefinisikan providernya, atau kita bisa juga definisikan providernya dengan perintah min data source. Jika lihat dulu takut salah ya, data source provider, nama providernya data source provider. Karena di sini saya menggunakan MariaDB, jadi di sini saya menginstal dari provider MySQL, sama saja sih. Maka di sini akan muncul satu file dengan nama .env dan juga folder Prisma. Kita edit di folder env, sesuaikan dengan ini merupakan provider dan ini merupakan username dari database kita. Di sini karena saya menggunakan XMPP, jadi username-nya root dan passwordnya gak ada. Localhost benar 3306, dan ini merupakan nama database-nya. Kita coba namakan belajar Prisma. Kita beri nama belajar Prisma data untuk database-nya. Selanjutnya di sini kita edit di skema Prisma. Di skema Prisma ini kita dapat membuat model atau tabel ya. Di sini kita buat model namanya misalkan user. Setelah itu definisikan ID, add ID, defaultnya saya akan berikan auto increment, jadi lebih enak. Tipe datanya lupa di sini, integer auto increment. Setelah itu nama
string, kita isi db varchar, tipenya varchar, misalnya varchar 100, terus nama, setelah nama ya alamat, tipenya string juga, kita kasih teks db teks. Nah, mungkin cukup hanya situ ini aja, dari 3 tabel user atau model user ada 3 field. Selanjutnya untuk memigrasikan model ini ke database, kita dapat menggunakan perintah npx prisma migrate dev. Nah, ini merupakan perintah untuk memigrasikan model ini ke database. Kita hidupkan terlebih dahulu examnya. Sudah hidup. Selanjutnya kita langsung saja migrasikan di sini muncul folder migration. Di dalam folder migration ini terdapat SQL yang sesuai dengan model tadi yang didefinisikan. Selanjutnya ya di sini saya akan membuat codingan untuk yang model tadi. Karena di sini menggunakan konsep MVC, jadi kita tidak langsung ngoding di app.js-nya. Kita membuat controller di sini di folder rootnya, folder controller. Setelah itu folder controller dan juga folder root. Di folder controller ini kita buat file user sesuai nama modelnya .js. Sama di roots ini juga kita buat user.js, juga index.js. Pertama-tama kita lakukan perintah di user.js-nya. Kita di sini panggil cons prisma client ya. Sama dengan require prisma client. Setelah itu kita akan cons definisikan prisma sama dengan new prisma client. Ini. Setelah itu kita modul export. Modul export. Jadi kenapa modul export ini ditaruh di atas? Karena jadi biar kita tidak usah lagi mengekspornya di bawah, langsung codingannya ditaruh di dalam modul export. Misalnya get all see rec press next. Sama ini function juga
Nah, jadi di sini gunanya rec, res, jadi memiliki fungsi masing-masing. Untuk rec untuk menerima inputan dari body. Kalau res merupakan respon atau memberikan jawaban dari inputan yang diberikan. Misalnya kita cons tadi ya ada 3 tapi satunya akan ID. Ada 2 itu nama var rec dot body nama. Setelah itu ada cons alamat rec dot body alamat. Jadi rec ini akan menerima body yang dikirimkan atau data yang dikirimkan. Jadi tugas rec di sini merupakan merequest semua body yang dikirimkan. Untuk res yaitu untuk merespon. Misalkan begini, ketika kita sudah mengirimkan nama dan alamat, kita akan meresponnya dengan menampilkan nama dan alamat tersebut. Di sini saya mungkin res dijadikan JSON. JSON misalkan data nama alamat Nah, begini. Di sini kurang koma. Nah, jadi rec itu untuk menerima inputan, semua body yang dikirimkan akan diterima, dan res ini untuk merespon. Jadi di sini dikirim nama dan alamat, diresponnya dengan menampilkan nama dan alamatnya. Gaya seperti ini juga dapat digunakan begini. Kita bisa ngodingnya begini juga, cons tapi di sini sama dengan di sini kita modul ekspor lagi, get ala. Jadi sama saja untuk codingan begini, lalu modul ekspor sama saja, kita langsung taruh codingannya di dalam modul ekspor, jadi tidak usah mendefinisikan 2 kali begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, hanya seperti ini sesuai dengan perintah. Cukup sampai di sini. Akhir kata dari saya, bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.